asam humat. Nah, ini. Jadi yang memungkinkan kita bisa melakukan proses pembenahan tanah kita itu yang kurang unsur-unsurnya itu adalah dengan memasukkan ke dalam tanah kita itu ada namanya konsep asam umat. Nah, asam umat itu apa? Asam umat itu adalah proses, adalah senyawa organik ya, yang berperan untuk membentuk sifat. Jadi dia akan, asam umat ini perannya adalah untuk membentuk sifat fisik, kimia, dan biologi dari tanah yang telah terjadi degradasi itu. Jadi telah terjadi pengurangan itu. Maka kita butuh zat ini yang sebenarnya untuk melakukan proses pembenahan tanah kita itu. Nah, lalu pertanyaannya, apa saja dari tumbuhan apa saja atau dari bahan apa saja yang ada asam umat ini? Sebenarnya asam umat ini bisa bisa ada dalam semua tumbuhan ya. Dan juga bisa dari banyak bahan, sebenarnya bahan unsur asam umat ini bisa terdapat. Nah, diantaranya itu adalah pertama itu kalau kita lihat dari bahan yang ada di di tanah, sebenarnya kalau kita lihat tanaman tanaman yang ada itu pertama itu adalah enceng gondok ya, baru ingat saya ya. Jadi enceng gondok. Nah, enceng gondok adalah dari hasil penelitian adalah termasuk tanaman yang paling tinggi asam umatnya ya. Termasuk tinggi ya, bukan paling tinggi ya. Nah, sebenarnya banyak sekali ya, bukan enceng gondok, sebenarnya juga jerami padi juga merupakan termasuk tumbuhan yang mempunyai asam umat yang tinggi ya sebenarnya. Nah, kemudian sebenarnya tanaman-tanaman yang lain juga termasuk juga adalah tanah sawah ya. Tanah sawah juga adalah termasuk yang tinggi asam umatnya. Nah, termasuk juga tanah gambutnya. Nah, tanah gambut ini sebenarnya yang paling tinggi asam umatnya. Nah, di beberapa konten saya lihat di teman-teman yang kita ada di Kalimantan, dia mempertanyakan, bagaimana Pak, kayak saya akan menanam tangsai di tanah gambut ya. Sebenarnya tanah gambut itu adalah paling bagus untuk ditanami tanaman apa saja sebenarnya. Karena dia paling tinggi asam umat. Nah, cuma tanah gambut ini terlalu tinggi asam umatnya sehingga dia itu bersifat asam. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi tanah itu adalah ketika dia asam, maka kondisi pH-nya yang asam ini itu tidak bisa diserap oleh tumbuhan kita. Jadi artinya untuk tanah gambut adalah kita harus mengurangi dulu adalah unsur asamnya ini, sehingga tanah gambut itu adalah bisa kita manfaatkan sebagai lahan pertanian kita ya. Nah, tapi kalau kita kondisi Kalimantan dengan jumlah yang paling tinggi seperti itu ya, kita tak akan mungkin bisa dengan gampang ya untuk merubah tanah gambut ini menjadi tanah yang tidak asam dengan mempunyai pH yang stabil, yaitu antara 5,5 sampai 7 pH-nya itu. Nah, inilah mungkin. Nah, sekarang bagaimana kita mengaplikasikan ini? Jadi mungkin karena kita tadi melihatkan bahwa untuk bisa melakukan pembenahan tanah itu kita namanya butuh asam umat, maka kita harus melakukan proses dekomposisi dari siklus ini, yaitu ada zat organiknya di sini adalah asam umat ya. Nah, kemudian asam umat ini kita akan minta bantu kepada mikroorganisme untuk melakukan dekomposisi, sehingga dari hasil dekomposisi inilah nanti kita kembalikan kepada tanah kita, sehingga dengan harapan tanah kita itu kembali kepada benah, dia kembali kepada seperti semula ya. Nah, proses itu. Nah, untuk praktek kita kali ini kita terlalu panjang ya harinya ya. Nah, kita akan menggunakan beberapa saja dari bahan-bahan aktif itu, terutama mungkin kalau kondisi saya tadi saya katakan bahwa ketika kita ingin bicara tentang pembenahan tanah, maka kita harus tahu dulu kondisi tanah kita.
Maka ketika kita akan membuat asam umat, kita harus mengerti tentang kita menginginkan seperti apa tanah kita itu. Di atas itu tanah saya kurang subur, karena memang saya tanam dalam polybag, sehingga setiap kali tanam pasti unsur haranya sudah akan habis di situ. Nah, termasuk juga tanaman saya itu di atas itu karena panas sekali, itu adalah tanaman itu tidak tahan dengan musim kemarau. Jadi artinya sampai 3 kali saya sehari itu akan menyiram itu. Nah, untuk itu saya butuh zat aktif dari tanaman lain yang bisa membenahi tanah saya itu, yang tadinya itu saya siram 3 kali sehari. Mungkin kalau bisa ke depan itu saya cari zat aktifnya bisa disiram hanya sekali seminggu atau mungkin sekali 3 hari saja. Kita harus cari tanaman itu yang akan kita dekomposisi. Nah, kemudian apa lagi? Ya, kemudian termasuk juga unsur hara. Ya, termasuk nanti akan kita cari namanya enceng gondok. Karena dari hasil penelitian, eceng gondok inilah yang lengkap mempunyai asam umat ya. Eceng gondok ini adalah tumbuhan yang luar biasa ya. Kalau kita lihat ketika dia tumbuh dalam satu perairan, maka dengan waktu beberapa hari atau beberapa minggu saja dia pasti akan menguasai itu seluruh daerah itu. Karena dia mempunyai unsur makro dan mikro yang lengkap ini. Nah, jadi yang makro itu adalah dia menggunakan unsur NPK, kemudian magnesium. Di sini pun juga dia menggunakan unsur-unsur zinc, magnesium, kemudian ada beberapa unsur-unsur mikro lagi itu lengkap dimiliki oleh eceng gondok ini. Makanya eceng gondok menjadi bahan utama kita untuk kita akan dekomposisi untuk melakukan proses pembenahan tanah kita nanti. Nanti kita akan praktekkan ya. Nah, cuma harus ingat gitu lagi ya, bahwa eceng gondok yang kita gunakan, kalau bisa adalah eceng gondok yang betul-betul tumbuh di tempat yang organik. Karena eceng gondok ini tanaman yang luar biasa ya. Dia di tempat yang banyak residu kimia saja, dia akan bisa tumbuh di sini. Nah, kita usahakan mencari eceng gondok yang kalau bisa kita tanam sendiri di lahan kita, atau biasanya dia tumbuh adalah di rawa-rawa dan di kolam ikan ya. Kalau saya di atas itu nanti kita lihat, saya tanam itu di atas kolam ikan lele. Nah, kemudian kita akan memanfaatkan ini, dan di atas itu ikan lelenya tidak saya kasih pelet, dan saya bisa memastikan bahwa eceng gondok yang akan saya gunakan nanti itu betul-betul full organik ya. Nah, kemudian apalagi yang mungkin kita gunakan? Nah, nanti kita juga akan gunakan jerami ya. Tadi nanti saya katakan tadi adalah jerami ya. Nah, jerami padi ini menjadi bagian dari zat aktif yang akan kita gunakan, yang terutama yang saya gunakan untuk tanaman saya itu nanti untuk pembenahan tanaman saya di atas itu, karena jerami ini mempunyai banyak keunggulan sekali ya. Pertama, jerami ini adalah mudah kita dapat ya. Sebenarnya jerami ini ya kalau untuk di Jakarta itu sebenarnya walaupun kita tinggal di kota besar itu sebenarnya jeraminya juga gampang kita dapatkan. Karena biasanya jerami ini menjadi limbah ya di Jakarta ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau lihat-lihat ke toko orang jual buah, biasanya untuk beberapa buah tertentu mereka itu adalah menyimpannya itu dalam jerami ya. Terutama adalah pisang ya. Jadi biasanya kalau pisang di Jakarta ini kan banyak masuk itu adalah pisang barangan ya dari Sumatera Utara itu ya. Nah, di pisang ini mereka itu dia justru menyimpan pisang itu dalam wadah jerami ini ya. Jadi masuk kotak, masuk jerami ya. Kemudian mereka kasih di situ adalah nah, jerami ini jadi limbahnya. Nah, apalagi kalau di daerah pedesaan ya, pedesaan pasti kita gampang sekali mendapatkan jerami ini ya. Nah, kemudian zat aktif lainnya yang mungkin kita gunakan nanti ada beberapa lagi, terutama adalah tanaman-tanaman yang tahan ketika musim kemarau. Nah, kemarin nanti kita akan cari tanaman-tanaman apa saja yang tahan dalam kondisi kemarau seperti ini. Jakarta sudah hampir 3 bulan ya, 4 bulan ini tidak hujan-hujan ya. Tapi kalau seandainya ada tanaman yang masih tumbuh di jalanan atau mungkin di lahan kita yang masih bisa bertahan tanpa disiram, itu adalah tanaman yang kuat untuk musim kemarau, dan zat-zat yang ada dalam tanaman itu yang akan kita dekomposisi, yang akan kita pindahkan ke lahan kita untuk melakukan proses pembenahan tanah. Nah, mungkin kira-kira gambarannya seperti itu. Nanti kita akan berpraktek ya. Nah, sebelum kita berpraktek,
bahan-bahan yang saya gunakan untuk membenah tanah saya ya. Jadi artinya bahwa bahan-bahan ini sifatnya itu adalah dinamis, situasional dan kondisional, tergantung kepada situasi dan kondisi lahan kita masing-masing ya. Nah, untuk kali ini, untuk lahan saya, bahan yang saya gunakan nanti, yang akan saya dekomposisi untuk pembenah tanah, nah ini saya ya. Jadi ini bisa teman-teman ikuti, tapi nanti bisa teman-teman modifikasi. Nah, pertama itu bahan yang pertama saya gunakan itu adalah zat aktifnya adalah enceng gondok. Nah, ini bahan utama saya. Kenapa? Karena enceng gondok adalah zat aktif yang memiliki asam umat yang tinggi. Asam umat yang tinggi itu adalah zat yang bisa atau senyawa organik yang berperan untuk bisa membentuk unsur-unsur fisik, unsur-unsur kimia, dan unsur-unsur biologi yang dalam tanah kita itu. Yang kedua itu saya gunakan itu nanti adalah tumbuhan tahan panas. Nah, nanti saya cari tanaman-tanaman yang bisa tumbuh walaupun 3 bulan Jakarta tidak turun hujan, dia masih tumbuh, berarti adalah tanaman itu kuat untuk tanaman. Yang kita itu adalah jerami ya. Nah, jerami ini saya gunakan karena jerami ini mempunyai unsur-unsur yang paling hebat ya. Kenapa? Nah, karena jerami ini pertama itu jerami itu adalah memiliki poros dia. Jadi memiliki poros sehingga jerami itu dia menyimpan oksigen di dalam batangnya itu. Nah, kenapa oksigen itu perlu? Karena nanti ketika kita melakukan proses dekomposisi, kita akan memakai namanya bakteri ya. Bakteri yang kita gunakan untuk melakukan dekomposisi, dan bakteri itu akan bisa hidup dalam jerami ini nanti. Jadi ketika kita melakukan proses dekomposisi, jerami itu secara otomatis bisa bakteri itu akan hidup dalam jerami ini karena dia punya poros. Dan dalam poros itu pun juga akan tersimpan namanya oksigen. Nah, oksigen itu akan dibutuhkan juga oleh bakteri kita untuk hidup ketika dia melakukan proses dekomposisi dari zat-zat aktif kita ini. Nah, salah satu yang paling hebat itu adalah dalam jerami ini ada namanya unsur karbon. Nah, karbon ini adalah merupakan energi yang paling baik bagi mikroorganisme termasuk bakteri untuk mereka itu bisa bertahan untuk menghancurkan seluruh bahan kita ini. Jadi makanya jerami ini menurut saya itu adalah ya merupakan tanaman yang luar biasa ya, yang Tuhan berikan itu, yang diletakkan di tingkat sawah ya. Makanya kalau saya pergi ke luar kota, ke tempat kepada teman-teman petani sawah, kalau jerami itu mereka bakar, itu saya sayang sekali ya. Saya sedih sekali kalau mereka tuh membakari jerami-jerami itu. Padahal jerami itu adalah merupakan sumber dari kehidupan bakteri yang ada di situ ya. Jadi mungkin ke depan bagi teman-teman yang milenial, bagi teman-teman yang petani, usahakan jerami itu jangan sampai dibakar. Jerami itu adalah merupakan sebuah makanan atau tempat hidup bagi mikroorganisme yang akan menyuburkan tanaman kita ya. Nah, kemudian jerami. Nah, kemudian yang keempat saya akan gunakan bakteri tadi itu. Nah, untuk bakteri saya akan menggunakan bakteri yang ada langsung di alam saja, yang biasanya kita kenal dengan live mold, atau bahasa ya sederhananya dengan humus tanah. Nah, humus tanah ini saya ambil dari beberapa tempat ya. Jadi saya minimal seharusnya dari mall. Jadi nanti akan kita jelaskan live mall mana saja yang saya ambil itu. Pertama itu dari serasah dari humus bambu ya, humus daun bambu. Kemudian juga humus dari hutan ya. Jadi humus hutan ini adalah humus yang ada di bawah pohon-pohon besar ya. Nah, jadi ini saya ambil, dan kalau bisa ini kita ambil di 3 tempat ya. 3 tempat berbeda. Nah, 3 tempat berbeda kalau bisa. Kenapa? Karena masing-masing bakteri atau mikroorganisme dalam satu tempat itu mungkin akan bisa berbeda di tempat yang lainnya. Jadi semakin banyak kita bisa mengambil humusnya,
itu semakin kaya mikroorganisme yang akan kita lakukan untuk proses dekomposisi. Sebenarnya adalah itu saja. Nah, untuk mengambilnya tidak harus banyak ya, cukup segenggam saja, ya sedikit saja, sejumput saja sudah bisa kita nanti gunakan untuk untuk media yang akan kita katakan untuk proses dekomposisi ya. Nah, kemudian eceng gondok, tumbuhan tahan panas, jerami, leaf mold. Oh, kemudian apa lagi ya sini? Satu lagi di sini kita gunakan juga nanti garam krosok. Nah, kenapa garam krosok? Garam krosok ini adalah mineral ya. Jadi mineral ini adalah bagian yang untuk bisa menjadi makanan atau menjadi energi bagi mikroorganisme kita itu, bakteri yang akan kita gunakan, yang akan kita tugaskan untuk mengurai namanya zat-zat aktif yang akan kita gunakan untuk pembenah tanah kita tadi. Jadi garam krosok. Jadi kayaknya ini saja yang menjadi bahan kita. Ya, keenam itu ada satu lagi yang tadi kemarin saya tambahkan. Kemarin saya nampak berjumpa dengan limbah sebenarnya ya. Itu limbah nenas. Jadi kulit nenas. Nah, ini kulit nenas saya lihat ada tukang nenas yang tiap pagi, yang tiap hari itu dalam membuang kulit-kulit nenasnya, karena di Jakarta itu banyak sekali yang jual nenas ya. Nah, jadi sebenarnya nenas ini, kulit nenas ini pun juga merupakan makanan baik bagi mikroorganisme ya. Termasuk juga jenis dari zat aktif yang juga bisa melakukan pembenahan dalam tanah kita. Terutama dia akan bisa mengisap air yang ada dalam tanah yang menjadi tandon bagi perakaran tanaman kita ya. Nah, kemudian beberapa zat-zat aktif yang ada dalam nenas ini juga merupakan makanan baik bagi mikroorganisme saya. Nah, mungkin itu saja, mungkin sahabat tani dan sahabat-sahabat petani upland maupun sahabat-sahabat petani milenial dan sahabat petani urban. Mungkin terlalu panjang, mungkin teorinya sedikit ya, tapi tidak apa-apa. Nanti setelah ini kita akan mempraktekannya bagaimana cara membuat pembenah tanah ini dengan menggunakan zat-zat yang bernama asap umat. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.